fi ada'iz zakati wa tarhib minal bukhli biha. Ini bab di dalam menerangkan hal yang memberikan motivasi di dalam ada menunaikan zakat. Zakat ada dua, zakatul mal dan zakatul badan. Zakatul mal yang kita bahas dalam masalah fikih itu berupa al-mu'asyarat, berupa rikas, ya kan? Nah, ma'din, dhahab wal fiddah, tijarah. Nah, ada zakatul badan yaitu zakat fitrah. Wa tarhib, dan hal memberikan kehati-hatian minal bukhli, dari sifat kikir, pelit, biha di dalamnya. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata. Nah, wawunya mutlaqul jama'. Artinya Allah berfirman, aqimus shalah, dirikanlah salat. Arti iqamah ai mulazamatu salawatil khamsi wastimraruha ma'al muhafadhati fi arkaniha wa syurutiha. Itu artinya tuh berkesinambungan di dalam mengerjakan 5 waktu dan terus menerus di dalam memperhatikan pula syarat dan rukun. Ya. Padahal dia nggak gagu. Iya tuh. Kan dia nggak gagu, bisa ngomong nggak? Bisa. Kenapa? Rukun qauli. Ucapin. Dan syaratnya nggak harus diucapkan sampai orang dengar. Tuh ya, ngomong ya. Batal. Allah, nggak usah bah, angkat suara juga. Kalau tashwish membuat orang jadi terganggu, haram hukumnya. Allah Akbar. Salli salatal muwaddi, salatlah kamu seperti salat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Artinya apa? Jadikan salat kamu itu salat akhir kamu. Yakinkan salat itu, ya, jadikan salat kamu itu salat akhir kamu. Setelah itu kamu nggak yakin apakah panjang umur atau enggak. Jadi dari situ kita memberikan kualitas terhadap ibadah yang kita lakukan, yaitu berupa sholat. Hebal, lagi sholat ingat semuanya. Kunci lemari di mana, keingetan. Uang ditaruh di mana, pikirin lagi sholat. Hilang itu semua, ruh. Kan al-khusyuk ruhus sholat. Khusyuk itu inti sholat. Ya, inti sholat adalah khusyuk. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Dua tuh. Selalu banyak ayat yang senantiasa menyertakan sholat dengan aqimus salata wa atuz zakah. Tuh. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan ada 3 ayat yang setiap satu ayat memiliki 2 perintah yang mana satu sama lain saling berhubungan. Tidak bakal diterima satu ini melainkan dengan kita ngamalkan yang satu. Seperti ayat berbunyi aqimus shalah wa atuz zakah. Ya. Kita dirikan sholat tapi nggak bayar zakat, nggak diterima sholat kita. Atau kita tunaikan zakat tapi nggak ngerjakan 5 waktu, nggak diterima zakat kita. Lalu ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kita taat pada Allah tapi kepada Rasul kita nggak taat, maka nggak terima taat kita pada Allah dan sebaliknya. Anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita ibadah pada Allah tapi nyakitin orang tua, nggak bakal terima ibadah kita. Kita berbakti sama orang tua tapi kita maksiat pada Allah, nggak terima juga. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, dan yang ketiga irka'u ay sallu ma'a tabaiyah. Raki'in ay musallin. Di sini dianjurkan untuk kita mengerjakan sholatnya sholat berjamaah, jangan sholat sendiri. Jangan sholat, tapi sholat berirka'u ma'ar raki'in.
Jadi sholatnya sholat berjamaah. Sehingga disebutkan sholatul jamaah tafdul min sholatil fadh bisaba'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendiri dengan 27 derajat. Tapi bukan berarti 27 derajat 27 kali sholat. Ya, kepikiran, aneh sholat isya sendirian, udah nggak ada lagi jamaah. Ya Allah, berarti orang yang sholat berjamaah lebih dari aneh 27 dong. Udah aneh sholat 27 kali deh. Bukan begitu. Ya. Bahkan 1 derajat bisa mengungguli 1000 rakaat kita kerjakan sendiri. Paham? Sholat 1 berjamaah bisa mengungguli 1000 rakaat dengan kita sholat sendirian. Maka ada cerita itu Fatah. Orang lagi sholat sendiri. Ngelihat teman-temannya berjamaah di sendirian. Akhirnya dia pikirin tuh hadis, wah ini 27, dia pikir 27 kali. Maka setelah dia sholat sendirian, dia ngulang 27. Dia mimpi. Ketika mimpi, dia lagi naik kuda. Teman-temannya melaju, kudanya lebih cepat dari dia. Dia pecut kudanya, nggak cepet-cepet. Kok kuda nggak cepet? Yang lainnya cepet. Pas lagi ada yang lewat, maka ngeluar tuh, berbicara. Menyatakan, ya berbeda yang kamu lakukan dengan 27 kali, ya nggak bisa mengungguli dari sholat jamaah. Mungkin 1 rakaat dengan berjamaah lebih mengungguli 1000 rakaat dari sholat sendiri. Maka di situ dia dapat i'tibar, dia dapat pelajaran, dan dia merasa menyesal mengerjakan sholat sendiri. Ya, jangan boleh, jangan sholat sendiri. Itu dia. Warka'u ma'ar raki'in. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah. Dan tidaklah diperintahkan kaum Yahudi dan kaum Nasrani melainkan agar mereka menyembah Allah mukhlisina lahuddina hunafa. Ya. Dalam keadaan mereka itu ikhlas kepada Allah di dalam agama. Hunafa artinya mereka berpaling dari segala agama yang ada. Hanya tulus kepada Allah. Diperintahkan kita dalam beramal selalu ikhlas. Enggak jadi pujian kita menjulang, enggak jadi celaan kita merosot. Tapi semuanya karena Allah. Udah khusyuk aja. Ya kan? Enggak ini, enggak itu. Jalanin aja udah. Istiqomah. A'zam min alfi karamah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Nah, ketika kita sudah menyembah Allah, maka hendak pula kita mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Arti siapa yang mengerjakan itu, dia yang demikian itu agama yang lurus. Dia punya keimanan, punya keislaman yang mantep, yang kuat, nggak bakal tergoncang dengan apapun rong-rongan hidupnya. Karena dia punya sholat, dia punya zakat. Maka kita perhatikan tuh, sampaikan kepada awam, orang-orang. Banyak di antara umat Islam nggak perhatikan, khususnya dalam masa perdagangan. Tuh toko-toko umat Islam yang banyak. Tuh, diterangkan, diingatkan. Diberitahukan, Bu, Pak, udah keluar zakat belum? Emang udah haul belum? Ditanya. Ibu hari kapan pertama kali buka toko? Oh, kurang lebih tanggal sekian. Ya udah, yakinin aja tanggal 20 misalnya. 20 Agustus 2023. Nah, berarti nanti 20 Agustus 2024. Nah, ibu jangan jual dulu. Jangan jual, tutup dulu tajrid. Tutup dulu. Hitung. Yang laku, ya kan?
Modalnya semua digabungin. Nah, kemudian berapa itu? Ditaker-takerin, coba dihitung-hitung. Nah, kalau takeran hitungnya seperti nisab zahab atau fit. Kalau nisab zahab kurang lebih 84 gram. Kalau nisab fiddah 588 gram. 84. Oh gitu. Nah, 1 gram misalnya 1 juta. Oh, saya punya uang. Pas dihitung ada 85 juta. Nah, berarti keluarkan 2,5 per rubul usyur. Jadi sampaikan. Satu toko ke toko lain. Jadi supaya tidak menjadi benalu di dalam harta yang dimiliki, yang ada menghancurkan seluruh harta yang ada. Nggak ada keberkahan dan tidak menghasilkan keridhaan Allah dengan dagangan dia. Ya kan? Apa yang Nabi katakan? At-tajir al-aminus saduq ma'asyuhada yaumil qiyamah, ya, di Syifa Segim itu. Ya kan? Apa aja? At-tajir al-amin as-saduq. Pedagang yang amanah, yang tulus, yang betul-betul amanah dia. Dikeluarin zakat. Maka nanti kelak bersama para syuhada dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Padahal zahirnya dunia, tapi hakikatnya keridhaan Allah di situ. Wa qala ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang menyimpan emas, perak, dan tidak mereka menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukan mereka dengan siksaan yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana dipanaskan atasnya di dalam neraka jahanam, fatuqwa biha jibahuhum. Artinya maka disitulah, ya, disetrika. Disetrika apa ya? Jibah, kening mereka. Jamah-jabah. Wa junubuhum wa zuhuruhum, lempeng mereka, pundak mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah apa-apa yang kalian simpan buat diri kalian. Nggak pikirkan kalian mustahiqin. Kalian nggak pikirkan fuqara, kalian nggak pikirkan masakin. Tuh. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakan pada apa yang dahulu kalian simpan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan, Nabi diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata. Ya, dan diperintahkan Nabi untuk apa? Memerangi bagi mereka sampai mereka menegakkan salat 5 waktu. Wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka jikalau mereka mengerjakan demikian, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka pun terjaga dariku darah mereka dan harta mereka illa bihaqqil Islam. Melainkan kalau memang kaitannya dengan hak seperti mereka merampok, seperti mereka naudzubillah zina, seperti mereka minum khamar. Itu kan memang dalam bahasa ilmu fikih hudud, ya kan? Itu harus batas-batas hukum-hukum yang harus memang ditegakkan. Itu Nabi nggak berlepas. Bukan berarti mereka masuk Islam, ya kan? Menutup ya, al-Islam ya jubuman goblah, menutup segala sesuatu yang sebelumnya. Itu yang berkaitan dengan hak Allah. Tapi yang berkaitan dengan hak manusia, ya wajib. Dia masuk Islam, tapi dia ngerampok. Oh, anu masuk Islam deh, tetap dosa ngerampok harus diselesaikan di alam dunia. Zalimin orang harus dia minta keridhaan atau balasan setimpal. Dia ngambil tanah orang, wajib dia berikan lagi. Bukan dengan dia masuk Islam selesai begitu saja, tidak. Wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, zahirnya kalau nggak ada yang demikian,
ya, itu Nabi nggak bakal memerangi. Kalaupun berkaitan dengan hati atau sesuatu yang tidak nampak, itu nanti hisabnya pada Allah. Allah yang bakal mempertanggungjawabkan orang tersebut suatu yang tidak diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atahu Allahu malan. Siapa orang yang Allah berikan padanya harta, falam yuaddi zakatahu. Tapi dia tidak menunaikan zakatnya, musilalahu maluhu. Diperumpamakan untuknya hartanya yaumul qiyamati, pada di hari kiamat, syuja'an aqra. Ya, ular yang botak. Lahu zabibatan. Keduanya memiliki bintik atau titik hitam di atas matanya. Matanya ada bintik hitam. Ya kan? Ular kan matanya dua kan? Lebih satu? Dua. Di atas itu ada bintik hitam. Yutawwiquhu. Nah, mengelilitnya di hari Allah. Itu ularnya besar. Apa mau? Lebih besar dari apa mau? Ular apa yang besar? Hah? Anaconda. Oh, oke. 2 kali lipat nih Zom. Besar. Ngelilit dia. Sumayakhudz bil izmati. Kemudian dia mengambil 2 tulang rahang bawahnya nih. Tulang rahang bawahnya. Ditarik. Ditekan. Oh, ditekan itu. Ular udah ngelit badannya sampai ditarik tulang rahangnya. Oh, begitu. Sumayakul. Kemudian dia berkata, ana maluk. Aku hartamu. Ana kanzuk. Aku simpenan yang dulu kamu simpen itu harta. Nggak kasih ke fuqara masakin. Sumatala. Kemudian ular itu menyatakan hadil ayah. Akan ayat yang Allah firmankan. Waliyahsabanna alladhina bakhaluna bima atahumullah fadlih. Wa khayran lahum. Dan jangan menyangka orang yang bersifat pelit, bakhil dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa keutamanya itu hartanya, khayran lahum. Jangan nyangka bahwa dia itu lebih bagus, lebih baik. Oh, aneh punya segalanya, tapi nggak dikeluarin zakat. Ya, jangan menyangka kamu itu lebih bagus, lebih baik dari orang-orang fuqara. Jangan. Lanjutan ayat, bal huwa syarrun lahum. Tapi sungguh dia adalah orang yang paling buruk dari mereka. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Akan dililitkan tuh, ya kan? Dengannya, ya, badan dirinya itu di hari kiamat. Dililit dengan apa? Ini dia. Dijelaskan oleh Rasulullah. Di ayat itu kan disebutkan berupa apa? Syuja'u aqra. Nggak dijelaskan. Nah, di sini nih pentingnya ilmu tafsir. Hadis menjelaskan Al-Quran. Hadis menjelaskan. Nah, itu yang dimaksud yutawwaqun, mereka dililitin. Dililitin dengan apa? Diberitahu karena Nabi penjelasannya. Ya, musilallahu ma'aluhu yaumil qiyamah syuja'an aqra. Ular dililit. Ya, ular melilit orang tersebut sampai mengangkat menekan tulang rahangnya sampai menyatakan ana maluk, ana kanzuk. Lalu kemudian dia menyatakan waliyahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumul fadlih wa khayran lahum bal huwa syarrun lahum. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Mereka akan dililitkan dengan apa yang mereka berbuat bakhil di hari kiamat. Rawahul Bukhari. Oh, penjelasannya di kitab Imam Bukhari, wa Nasa'i, wa Muslim, berarti muttafaq alaih dalam hadis Syekhin. At-Targhib fi Shaum, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.